percaya dalam kuasa kebangkitan-Mu ada mujizat Tuhan. Seperti apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami bergantung sepenuhnya padamu Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami rasakan Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada kesembuhan Tuhan. Dan mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau nyata hadir melawat umat-Mu dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Karuniamu Bapa,
menjelang pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu menyelimuti setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Dengan iman Bapak Ibu katakan kelepasan terjadi. Oh, terjadi di sini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau kami bisa datang pada hari ini dengan apa adanya kami di hadapan-Mu, dengan semua kelemahan kami, dengan semua kekurangan kami. Tapi Engkau menerima kami. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar lebih dalam lagi dari firman Tuhan. Biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan buka pikiran kami, buka hati kami, buka roh kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau sedang ajarkan bagi kami pada hari ini. Karena itu Tuhan, bekerjalah di waktu ke depan, dan biar kami dapat menemukan message yang pas yang dari Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat datang kembali di Gereja Oikos Online. Ya, kembali saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan, dan senang sekali saya bisa dapat kesempatan kembali untuk sampaikan firman Tuhan. Oke, hari ini saya mau bahas dari Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2 dikatakan seperti ini, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi saya baca, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir dari kitab Kolose. Kolose itu cuma punya 4 pasal, dan ini adalah pasal keempat ayat kedua gitu ya. Jadi ini bagian terakhir dari kitab Kolose gitu kan. Dan konteksnya Kolose itu, jemaat Kolose adalah jemaat yang baru percaya Tuhan Yesus. Ya, mereka dari berbagai kepercayaan, ya, mereka menemukan Tuhan Yesus dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ini orang-orang yang baru mengenal tentang Kristus gitu. Dan lingkungan di Kolose itu tuh banyak banget dewa. Banyak sekali patung-patung, banyak sekali patung-patung berhala begitu ya. Dan dewa-dewa dan Tuhan dalam huruf T yang kecil gitu. Dan setiap dewa, setiap berhala itu punya pengikutnya masing-masing. Ya, mereka berdoa di tempel yang mana, baitnya mereka gitu ya. Tempel yang mana itu untuk dewa apa gitu kan. Tempel yang satu lagi untuk dewa apa, untuk dewa kemakmuran, ada yang dewa untuk
hujan misalnya, dewa petir gitu ya. Jadi banyak sekali dewa yang ada di sana. Dan kelihatannya saking banyak dewa, saking banyak berhala begitu kan, sampai mereka tuh suka campurin agama satu dengan agama yang lain, dewa satu dengan dewa yang lain gitu. Dan kelihatannya jemaat di Kolose itu, orang-orang di Kolose gitu ya, yang udah percaya Tuhan Yesus, sedikit banyak masih suka terpengaruh sama orang-orang di sekitar mereka ya, yang masih menyembah berhala gitu ya. Dan Paulus mengkhawatirkan gitu, takutnya mereka tuh percaya kepada Yesus tapi percaya juga kepada berhala yang lain, sehingga akhirnya mereka itu bisa jadi meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir, worldview atau cara berpikir jemaat Kolose, atau mungkin sekarang kita ngelihatnya dalam sisi kayak situasi yang ada itu, sebetulnya kita juga sedang alamin. Misalnya begini, kita nggak ngelihat ada berhala-berhala dalam bentuk patung gitu kan ya. Kita kalau keliling Jakarta atau keliling kota dimanapun kita berada, ada yang di Perth, ada yang di Singapura, ada yang di Medan, dimanapun kita berada di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, kita sekarang jarang sekali ya, mungkin kalau di Bali masih ada ya, cuman kalau ada di tempat-tempat yang kota-kota besar, kita udah nggak ngelihat lagi tuh ya berhala-berhala 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, yang tempelnya di mana-mana. Enggak, kita berhalanya bukan patung sekarang. Sekarang berhalanya itu adalah mungkin gadget, handphone kita ya. Berapa banyak dari kita yang nggak bisa lepas dari handphone 10 menit aja, nggak bisa lepas gitu kan. Ada juga yang berhalanya mungkin bukan gadget ya, mungkin adalah pengakuan dari orang lain. Ada yang berhalanya itu pekerjaan, yang karena pekerjaan akhirnya sampai nggak punya waktu untuk Tuhan, nggak punya waktu untuk ke gereja, hari Minggu masih kerja gitu. Dan ada lagi yang berhalanya bahkan mungkin keluarga, dia mengasihi keluarganya lebih daripada mengasihi Tuhan. Nah, menariknya di tengah-tengah situasi seperti ini, kita udah melihat kesamaan antara jemaat di Kolose sama kita ya. Jemaat di Kolose itu dikelilingin oleh banyak berhala dalam bentuk patung. Kita pun dikelilingi oleh banyak berhala dalam bentuk yang lain. Menariknya di tengah-tengah situasi seperti ini, Paulus itu nggak ngomong untuk ya jemaat Kolose itu berdoa dengan keras ya, berdoa dengan lantang gitu, tapi berdoa dengan tekun. Bertekunlah dalam doa katanya. Tekun itu konsisten, terus menerus ya, bikin jadi kebiasaan, habitual, nggak berhenti dan nggak putus-putus ya, melewati ya through highs and lows, through blessings and curse, through happiness, through sadness. Kita doa. Ada kalimat yang terkenal dari zaman dulu, saya udah tahu ya, tapi saya nggak tahu nama siapa yang pertama kali ngomong, tapi saya udah inget itu terus menerus. Dikatakan doa itu nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya, kalau nggak doa mati rohaninya. Jadi kita perlu doa dengan tekun. Nah, doa dengan tekun. Nah, tapi selain tekun, Paulus ada kasih 2 poin yang kita perlu pelajarin hari ini ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu ya. Yang pertama, berjaga-jaga. Kolose 4 ayat 2 tadi bilang, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini nasihat ini mirip sama Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Beberapa dari kita mungkin udah Kristen dari lahir ya, nggak semua, tapi mungkin beberapa dari kita udah Kristen dari lahir ya. Kita udah sempat nyicipin disiplin rohani ya, kita udah punya komunitas. Mungkin beberapa dari kita adalah pemimpin dari komunitas. Mungkin beberapa dari kita udah dimentor oleh pemimpin rohani ya kan.
Atau mungkin kita sendiri adalah mentor rohani. Tetapi ini nggak berarti kita jauh dari dosa. Kita masih sangat bisa, sangat-sangat bisa untuk jatuh di dalam dosa, walaupun mungkin kita udah pelayanan, mungkin kita udah memimpin di dalam gereja, tapi kita nggak lepas dari jeratan dosa. Kita masih sangat bisa terpeleset. Masih banyak kok ya kita sering mendengar ya di mungkin beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu kita mendengar ada skandal-skandal dari pendeta-pendeta yang besar ya, bukan main-main loh. Pendeta-pendeta yang besar namanya di dunia itu punya skandal dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk seks gitu. Mereka punya ada orang-orang tertentu yang udah besar namanya dan punya skandal. Lah kok bisa gitu? Pendeta sebesar itu yang dampaknya sehebat itu tapi punya skandal. Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Kenapa? Karena mereka adalah manusia, sama seperti saya, sama seperti saudara. Kita adalah manusia dan kita hidup di dalam dunia yang udah dicemarin oleh dosa. Ya. Iblis, penguasa udara itu berusaha keras untuk tarik orang-orang percaya keluar dari jalurnya Tuhan. Dan perlu kita sadarin bahwa cobaan-cobaan dari iblis itu pasti sangat subtle, susah untuk dibedakan. Ya, kita akan akan ditarik dari kompromi-kompromi yang kecil. Awalnya cuma coba-coba, lalu keterusan karena mungkin menikmati. Sedikit aja buka celah, iblis akan pakai untuk tarik kita keluar dari Tuhan. Nggak ada orang tiba-tiba itu jadi pecandu narkoba, drug junkie. Pasti dimulai dari hal-hal yang kecil, dari social ya, dari pertemanan ya. Ditawarin ini, ditawarin itu, dicoba-coba, lalu akhirnya tanpa sadar dia udah mulai ketagihan dan terjerat dalam obat-obatan yang terlarang. Jangan sampai kita lengah. Setan bisa pakai apa aja yang kita kasih kesempatan buat dia pakai, dari internet, teknologi, bahkan pikiran kita sendiri untuk menjatuhkan kita. Jadi dengan doa kita menguatkan roh kita di dalam Tuhan. Ayah saya selalu bilang, ya dari zaman dulu saya udah belajar dari ayah saya, dan dia ngomong bahwa ada sebuah prinsip yang kita mungkin hari ini bisa belajar sama-sama. Makin roh kita kuat, maka daging kita akan semakin lemah. Tetapi sebaliknya, makin roh kita lemah, maka ini akan membuat daging kita semakin kuat. Makin roh kita kuat, daging akan semakin lemah. Tetapi makin roh kita lemah, daging akan semakin kuat. Dengan doa, kita akan menguatkan roh kita. Kita menjadi roh kita semakin kuat. Dan kedagingan akan semakin kecil kuasanya atas kita. Dengan doa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, makanya roh kita jadi kuat. Makanya kita bisa kuat, kenapa? Karena kekuatan roh Tuhan, kekuatan roh kudus itu ada bekerja di dalam kita. Nggak main-main loh, kekuatan dari roh kudus. Roh kudus, roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia yang bekerja di dalam kita. Ketika kita menggantungkan diri kita sepenuhnya di dalam Tuhan, maka roh itu akan bekerja, roh kudus akan bekerja di dalam kita. Mari kita kuatkan roh kita melalui doa. Berjaga-jagalah. Dan yang kedua, selain berjaga-jaga, menguatkan roh kita di dalam Tuhan, kita perlu mengucap syukur. Dikatakan sekali lagi, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Selain berjaga-jaga, kita juga perlu mengucap syukur. Kenapa sih mengucap syukur? Mengucap syukur itu memaksa kita untuk merenungkan, reflect kehadiran Tuhan.
memaksa kita untuk merenungkan, duduk diam merenungkan, ternyata Tuhan itu sampai sekarang masih ada. Merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan buat saya. Merenungkan, oh begitu besarnya anugerah yang Tuhan berikan lewat Tuhan Yesus. Mengucap syukur memaksa kita untuk melihat apa yang kita punya. Gampang banget buat kita discourage atas apa yang kita nggak punya atau belum capai karena kita lihat orang lain di Instagram, di Facebook, di sosial media. Tetapi mengucap syukur adalah seperti latihan untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Hari ini saya cuma mau encourage kita, ayo kita kembali ke basic. Mari kita kembali kepada pemahaman yang basic untuk kita menguatkan roh kita di dalam Tuhan dan mengucap syukur. Sadarilah bahwa doa itu ada di dalam semua bagian orang percaya. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Sedang kita melakukan aktivitas, kita pun berdoa. Setelah kita melakukan aktivitas, kita pun berdoa. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berdoa. Jadi hari ini kita belajar dua hal dari pentingnya doa. Kita belajar untuk berjaga-jaga, menguatkan roh kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi terjerumus di dalam gelapnya dunia, di dalam berhala-berhala yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang kedua, kita mengucap syukur, kita menyadari lagi kehadiran Tuhan, kita melihat lagi kehadiran Tuhan yang sampai sekarang ada menyertai kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita dapat merasa cukup di dalam Tuhan. Kita dapat merasakan kepenuhan di dalam Tuhan, kepuasan di dalam Tuhan. Jadi di akhir kata, mari kita berdoa dengan tekun, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang akan memateraikan firman ini di dalam pikiran hati kami, agar kami dapat berdoa dengan tekun, kami dapat berjaga-jaga di dalam Engkau, dan kami dapat mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan biar kami menjadi pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang berdampak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Jadi di akhir kata, shalom, selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Terjadi di sini. Amin.
Biar kuasa-Mu menyelimuti setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan,